Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat seluruh Indonesia? Saya Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Lampung Timur akan menyajikan aksi nyata nilai-nilai dan peran guru penggerak. Selamat menyaksikan. Aksi nyata nilai dan peran guru penggerak oleh Nur Hayati MPD SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Calon guru penggerak Angkatan 2. Latar belakang. Pembelajaran menyenangkan adalah impian semua murid. Nilai dan peran sebagai seorang guru penggerak sangat mendukung untuk mewujudkan impian murid. Sebagai guru, hendaknya berusaha menghadirkan dan menuntun murid untuk memunculkan ide atau gagasan untuk menggali kemampuan dan bakatnya melalui model dan media yang menyenangkan, menarik, dan kekinian. Nilai guru penggerak yang pertama yang harus dimiliki adalah mandiri. Guru yang mampu memotivasi diri untuk mengalami kemajuan, mampu mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu dorongan dari orang lain. Ini adalah pengembangan diri, melakukan seminar penelitian tindakan kelas. Kemudian ini bukti sertifikat pengembangan diri, webinar nasional pendalaman biologi seri 6 dengan topik perkembangan biologi modern. Kemudian sertifikat guru belajar seri pandemi, kelas online digital interaktif learning, kemudian penerapan kurikulum pada masa pembelajaran jarak jauh, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nilai yang kedua yang harus dimiliki adalah reflektif. Seorang guru penggerak harus senantiasa merefleksi dan evaluasi diri, yang kemudian melakukan perbaikan dan terbuka menerima umpan balik dari orang lain sehingga tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Ini adalah kegiatan guru untuk merefleksi diri. Dan ini adalah kegiatan umpan balik yang dilakukan dengan rekan sejawat Bapak Edi Prayitno tentang umpan balik berkenaan dengan kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga adalah kolaboratif. Seorang guru penggerak mampu berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, murid, dan orang tua, mampu membangun kepercayaan dengan orang lain sehingga terjadi kerjasama yang baik. Kolaborasi tentang kegiatan pembelajaran dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan tenaga pendidik tentang administrasi pembelajaran, kolaborasi dengan rekan guru tentang proses pembelajaran. Kemudian kolaborasi dengan murid dan orang tua berkenaan dengan kegiatan pembelajaran dan perkembangan yang dialami oleh murid. Yang keempat, inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu memunculkan gagasan atau ide baru yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, mampu memecahkan masalah, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Pembuatan video pengimbasan asesmen kompetensi minimum, pembuatan video simulasi pembelajaran biologi. Yang kelima adalah berpihak pada murid. Seorang guru penggerak harus mengutamakan kepentingan murid. Guru menghamba pada murid, memahami sesuatu yang dibutuhkan murid, melakukan pembelajaran sesuai dengan keinginan murid, sehingga pembelajaran menjadi bermakna, menarik, dan menyenangkan bagi murid.
Ini adalah kegiatan pembelajaran di luar kelas dengan model bermain peran proses peredaran darah pada manusia. Kemudian ini adalah proses pembelajaran daring dengan menggunakan video conference Google Meet. Dan ini adalah proses pembagian tugas kelompok pada masing-masing untuk memainkan peran proses peredaran darah. Dan selanjutnya, silakan disimak video pembelajaran tentang proses peredaran darah pada manusia dengan model bermain peran yang dilakukan di luar kelas. Apa kabar kalian semua? Baik. Alhamdulillah dalam keadaan baik dan mudah-mudahan juga dalam keadaan sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Ada ya. Baik, sebelum kita melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu tentang proses peredaran darah. Ya, kalian masih ingat kan ya, proses peredaran darah pada manusia ada berapa? Ada dua, yaitu proses peredaran darah besar dan kecil. Bagus ya. Ya, nah, untuk hari ini kalian sudah membuat skenario pembelajaran kan yang sudah dibuat di kelompok di minggu yang lalu, bahwa kita akan melaksanakan simulasi model pembelajaran bermain peran. Nah, berarti kita akan melaksanakan proses pembelajaran di luar kelas sana biar suasananya sejuk ya. Sudah siap? Sudah bawa skenario masing-masing? Sudah. Oke, baik. Kita akan lanjut ke ruang di luar kelas. Melewati kamu terlebih dahulu. Ya sudah Dara, kamu lewati aku dan aku akan membawamu ke bilik kiri. Awas, hati-hati ya, di sana ada katup bikuspidalis. Siswa yang berperan sebagai serambi kiri mendorong darah menuju ke bilik jantung. Darah, aku akan memompamu ke seluruh tubuh agar kamu dapat memberikan oksigen ke seluruh tubuh. Siswa sebagai bilik kiri mendorong darah ke seluruh tubuh. Halo organ tubuh, aku memiliki banyak oksigen untuk kamu. Terima kasih Dara, nanti oksigen akan kupergunakan untuk metabolisme. Siswa yang berperan sebagai darah melepaskan kertas yang bertuliskan oksigen untuk dibagikan ke organ tubuh. Sedangkan organ tubuh menukarnya dengan kertas yang bertuliskan karbon dioksida. Sekarang, darah mengandung banyak karbon dioksida. Aduh ya ampun, banyak karbon dioksida di tubuhku. Tubuhku pasti kotor. Aku harus segera membersihkannya, tapi aku harus melewati jantung untuk membersihkannya. Darah pergi menuju ke serambi kanan jantung. Darah, supaya kamu bersih dan kaya oksigen, maka kamu harus pergi ke paru-paru. Sini, kamu lewat bilik kanan. Oke, serambi kanan. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah. Berikutnya adalah peran guru penggerak. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, dibutuhkan seorang guru yang mempunyai peran yang kompeten sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Peran yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran.
Seorang guru penggerak hendaknya mampu menjadi pemimpin pembelajaran untuk kemajuan pendidikan di sekolah. Kegiatan tersebut antara lain seperti penyusunan dokumen kurikulum tingkat satuan pendidikan, proses belajar mengajar, asesmen, pengembangan guru, serta komunitas sekolah. Ini adalah proses pembelajaran dengan menggunakan Google Meet, kemudian pembelajaran di ruang kelas, merancang kegiatan pembelajaran yang menarik yang dilakukan dengan rekan sejawat. Berikutnya adalah menggerakkan komunitas praktisi. Aktif dalam menggerakkan komunitas belajar di sekolah dalam berbagai kegiatan, seperti pengembangan diri, persiapan, proses belajar mengajar, penilaian, penerimaan siswa baru, pembinaan akhlak, dan yang lain-lain. Nilai yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru penggerak harus aktif dalam menggerakkan komunitas belajar di sekolah dalam berbagai kegiatan seperti pengembangan diri, persiapan proses belajar mengajar, penilaian, penerimaan siswa baru, pembinaan akhlak, dan kegiatan yang lain yang berkenaan dengan kegiatan sekolah. Ini adalah dokumen menggerakkan rekan guru dalam penggunaan aplikasi penilaian digital. Kemudian, memotivasi guru untuk meningkatkan kemampuan pentingnya memahami harapan murid dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu menjadi coach guru lain untuk mengembangkan pembelajaran dan pengembangan diri orang lain, mampu berbagi di berbagai hal yang berkaitan kemajuan pendidikan, membantu rekan dalam pemahaman aplikasi e-rapor, kemudian pengimbasan kegiatan asesmen kompetensi minimum. Silakan disimak video berikut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono dan Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang pentingnya asesmen kompetensi minimum atau sering disebut sebagai AKM. Mohon untuk disimak sekilas materi dari saya. Bisa dilihat tulisannya Bapak Ibu PPT saya? Bisa. Baik, terima kasih Bu Arya. Asesmen kompetensi minimum atau sering disebut sebagai AKM. Apa itu AKM? Merupakan suatu penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur dalam AKM, yaitu literasi membaca dan literasi matematika yang sering disebut sebagai numerasi. Apa literasi membaca dan tulis? Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi, untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Komponen AKM literasi membaca terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks, di mana konten terdiri dari teks
informasi dan teks fiksi. Sedangkan proses kognisi atau kognitif itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteks itu berkenaan dengan personal, sosial budaya dan saintifik. Kemudian apa itu numerasi? Numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Numerasi menuntut siswa atau murid untuk mengenali dan memahami peran matematika di dunia, memiliki disposisi dan kapasitas untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Komponen AKM numerasi terdiri dari konten, proses kognitif, dan konteks. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. AKM mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua siswa tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh siswa akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. AKM disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinum. Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud menyediakan contoh soal AKM pada laman berikut. Tujuan: asesmen kompetensi minimum dirancang untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar murid. Perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional bisa dilihat di dalam tabel, di mana kriteria pembandingnya bisa dia dari tujuan, kemudian jenjang, level kelas, dan subjek siswa. Silahkan untuk dibaca di dalam tabel Bapak Ibu sekalian. Jadi tujuannya adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Kalau ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjangnya, kalau asesmen nasional itu SD, SMP, SMA atau MA, SMK dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Level siswa itu untuk asesmen nasional kelas 7, 8 dan 11. Sedangkan ujian nasional tingkat akhir pada setiap jenjang. Kemudian untuk subjek siswa, asesmen nasional secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan untuk ujian nasional bersifat sensus untuk semua siswa mengikuti UN. Kemudian model soalnya, sasaran penilaian dan metode penilaian bisa dilihat di tabel berikut. Bapak Ibu sekalian, untuk itu, dengan pentingnya AKM bagi kita semua, silakan Bapak Ibu untuk mengikuti pelatihan guru belajar, yaitu seri asesmen kompetensi minimum. Silakan masuk ke SIM PKB. Jadi, silakan masuk menggunakan surel ya sesuai dengan nomor UKG, kemudian ditambahkan @guruku.id. Kemudian masukkan password dan masuk. Nah, kemudian setelah itu silahkan masuk ke asesmen kompetensi minimum. Klik di selengkapnya. Kemudian Bapak Ibu akan melihat ada tulisan daftar. Silahkan daftar, kemudian silahkan pilih jadwal. Untuk sekarang yang ada tinggal angkatan 7 dan angkatan 8. Silahkan Bapak Ibu tentukan jadwal dan silahkan daftar. Yang belum. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan masuk ke materi dan nanti akan kalau sudah selesai akan tertulis 100%. Kemudian Bapak Ibu akan setelah selesai akan mendapatkan sertifikat. Silahkan diunduh di
halaman tersebut kalau sudah menyelesaikan semua kegiatan yang ada di dalam asesmen kompetensi minimum. Ya. Baik itu Bapak Ibu, untuk informasi pentingnya asesmen nasional yang harus kita ikuti. Gimana Bapak Ibu, sudah jelas? Apakah ada pertanyaan? Bu, izin bertanya Bu. Gimana? Gimana Mas Ade, Mas Pak Alwi, Bu Ariem, dan yang lainnya? Apakah sudah jelas tentang asesmen kompetensi minimum? Bu, saya izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bu, saya kan ingin mengikuti pelatihan AKM itu, namun SIM PKB saya belum aktif, jadi itu bagaimana ya Bu? Oh, iya. Terima kasih pertanyaannya Mas Ade. Jadi yang belum bisa masuk sendiri di SIM PKB, silahkan bergabung dengan kawan yang sudah bisa masuk Mas Ade. Karena emang salah satu syaratnya adalah sudah punya nomor UKG, peserta UKG pada waktu itu. Jadi kalau masih guru baru mungkin belum pernah ikut UKG, berarti belum bisa masuk. Bisa bergabung dengan guru yang belum, yang sudah masuk. Bisa dengan yang lain, mungkin ada yang masih angkatan ke-7 ya. Nah di situ Mas Ade bisa mengikut tapi atas nama orang tersebut. Nah berarti belum bisa mendapatkan sertifikat tapi sudah bisa mendapatkan ilmunya dari situ. Mungkin seperti itu Mas Ade. Oh gitu ya Bu. Berarti itu nanti minjam akunnya gitu ya Bu ya? Ya, bisa berbarengan, ngerjakannya berbarengan. Oh iya Bu. Ya. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain Bapak Ibu? Cukup jelas ya? Cukup Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. Kolaborasi antar guru untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran sangatlah penting dilakukan oleh guru. Saling berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi murid dalam pembelajaran daring. Mendesain model pembelajaran yang menyenangkan bagi murid sangat penting dilakukan. Ini adalah kolaborasi tentang pembelajaran berkenaan dengan penggunaan media pembelajaran. Kemudian berkolaborasi tentang laporan pembelajaran. Kemudian berkolaborasi tentang proses kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah. Seorang guru penggerak membantu murid untuk mandiri dalam belajar, memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan mendidik karakter murid. Ini adalah contoh kepemimpinan murid yang berani untuk memberikan informasi pada orang tua wali tentang proses penerimaan siswa baru. Kemudian, Ketua OSIS memberikan informasi kepada rekan-rekan berkenaan dengan kegiatan kerja OSIS pada periode selanjutnya. Kemudian, kesimpulan. Dalam mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila, seorang guru penggerak harus dapat menerapkan nilai dan perannya secara maksimal, sehingga impian murid dapat terwujud. Dengan rasa bahagia, ilmu bisa didapatkan di sekolah yang mereka cintai dan senang berkolaborasi dengan semua guru. Testimoni dengan orang tua, rekan sejawat, dan murid. Silakan disimak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nancy. Saya rekan guru dari Ibu Nur Hayati. Saya memperhatikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Nur Hayati yang sudah menerapkan merdeka belajar pada murid. Murid merasa senang dan semangat dalam proses pembelajaran biologi. Di samping itu, dalam semua kegiatan, Bu Nur selalu berkolaborasi dengan teman sejawat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Rahmawati dari kelas 11 IPA 2, dan setelah melakukan pembelajaran biologi bersama Ibu Nurhayati selaku guru biologi dan model pembelajaran bermain peran, pada materi proses peredaran darah, saya sangat antusias karena pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan, sehingga saya lebih memahami materi tersebut. Semoga saya selalu bisa semangat untuk mewujudkan impian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suparni Handayani, adalah orang tua dari Karina Audia Cipta Putri. Sebagai orang tua, saya merasa bangga pada anak saya yang selalu semangat dalam belajar di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Bandar Sribawono. Proses pembelajarannya menyenangkan dan memacu anak saya untuk selalu mandiri dan inovatif, terutama dalam pelajaran biologi. Semoga yang dicita-citakan anak saya akan terwujud. Amin. Demikian aksi nyata yang sudah saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.